Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, pada edisi keempat dari Imam Radio Perspektif ini, saya akan membawakan tema dengan judul Puasa yang Memperindah Kepribadian. Teman-teman saya yang baik hatinya, kita sudah memasuki hari ke-6 dari bulan suci Ramadan. Semoga kita diberkahi oleh Allah melalui puasa ini, dan semoga kita semakin hari semakin merasakan ada transformasi yang baik, yang positif dari 6 hari kita menjalani puasa ini. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, tentu sahabat-sahabat sering mendengar ya tentang kisah seekor ulat yang berada di dalam kepompong, yang kemudian dia berpuasa di situ di dalam kepompong, kemudian dalam tempo berapa hari, berapa lama dia keluar menjadi kupu-kupu yang indah sekali, indah ukiran warnanya ya, indah terbangnya ya, yang kalau kita kedapatan mendapati kupu-kupu, kita senang dengan kehadiran kupu-kupu tersebut. Nah, analogi ini adalah analogi yang sangat pas terhadap puasa yang sedang kita jalani saat ini, bahwa kita diminta untuk menahan diri, berpuasa, tidak makan, minum, dan semua larangan yang ada di dalamnya, untuk kemudian nanti di 1 Syawal nanti kita menjadi kupu-kupu. Kita menjadi kepribadian yang keindahannya identik dengan kupu-kupu. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, izinkan saya untuk mengkaitkan puasa ini dengan salah satu ayat dalam surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Jadi kita ini, manusia ini sebenarnya telah diciptakan oleh Allah semuanya tanpa memandang apapun, dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Nah, itu terjadi di mana? Itu terjadi ketika kita masih berada di alam ruh. Di alam ruh, di mana jati diri kita ini masih berupa roh suci, di mana roh suci ini hanya punya satu tugas, hanya mengetahui satu kewajiban. Apa itu? Dia mengenal Tuhannya, kemudian menyembah dan beribadah sepenuhnya kepada Allah. Alastu birabbikum qalu bala. Bukankah aku Tuhanmu? Ya, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Nah, ini adalah kondisi, situasi, makom di mana manusia berada pada tempat, pada kondisi yang sebaik-baiknya, pada kondisi yang seindah-indah. Lalu kemudian ketika manusia memasuki alam ketiga, alam roh, kemudian alam rahim, alam ketiga di dunia ini, ketika dia roh itu dimasukkan kepada bayi, Allah menitipkan yang lain. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Roh yang suci tadi kemudian diilhami apa? Diilhami kebaikan dan keburukan. Nah, ayat yang di awal tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radatnahu ila asfala safilin. Kemudian kami jatuhkan, kami rendahkan dia pada tempat yang serendah-rendahnya. Apa itu? Kenapa begitu? Karena kalau manusia yang sudah diilhami oleh kebaikan dan keburukan tadi, kecenderungannya kepada keburukan, maka yang tempat yang sempurna tadi jatuh kepada tempat yang buruk. Karena dia mengikuti kecenderungan keburukan. Illalladzina amanu wa amilus sholihat.
kecuali mereka yang tetap beriman lalu mengerjakan amal soleh. Tetap beriman itu berarti kecuali mereka yang tetap pada kecenderungan kebaikan, di mana kebaikan itu muaranya dan pusatnya adalah beriman kepada Allah. Rohnya tetap mengikuti kehendak Allah. Yang kemudian puncak daripada peribadatan kepada Allah, mendekat kepada Allah, kemudian puncak itu kemudian dikembalikan lagi kepada bumi, dikembalikan lagi wa amilus sholihat, dikembalikan lagi, dia tetap berbuat kebajikan, berbuat amal-amal soleh, terutama kepada sesamanya. Jadi setelah hablum minallah, lalu hablum minan nas. Nah, disinilah ayat ini menemui kontekstualnya di dalam bulan suci Ramadan ini. Puasa adalah sarana kita untuk mengembalikan kita pada kondisi yang sebaik-baiknya, dengan ruh yang sebaik-baiknya, lalu kemudian beramal soleh. Nah, kepribadian tadi menjadi nampak keindahannya yang diwujudkan dalam 3 aspek penting dalam kepribadian, yaitu hati, pikiran, dan fisik yang kemudian menjadi perilaku. Maka pertanyaan kepada kita semua adalah, apa bentuk konkret dari keindahan kepribadian kita? Yang sederhananya adalah kita harus beralih dari keburukan kepada kebaikan, di mana di dalamnya adalah keindahan. Maka selama bulan puasa ini mestinya kita harus punya target yang lebih spesifik. Apa itu? Kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Contoh, misalnya kalau kita punya sifat iri hati sama orang lain dengan segala macam penyebabnya, iri hati kepada orang yang lebih kaya, kepada orang yang lebih pintar, kepada orang yang lebih sukses. Mungkin dengan puasa ini kita perlu mengurangi rasa iri hati itu. Atau contoh yang lain, kalau sebelum puasa ini kita punya kebiasaan buruk, mudah sekali marah, kita tidak bisa mengontrol diri, maka dengan puasa ini kita diharapkan untuk bisa mengontrol emosi marah kita, sehingga kita lebih santun dalam mengontrol emosi itu bisa kita kontrol dalam diri dan pikiran. Yang keluar adalah kata-kata yang indah. Nah, kalau itu sudah bisa kita lakukan, kita bersungguh-sungguh, maka puasa kita menjadi puasa yang efektif, puasa yang dirahmati, puasa yang diberkahi. Karena apa? Karena sudah ada buktinya. Buktinya adalah perubahan, transformasi kepribadian kita dari kepribadian yang kurang baik menjadi kepribadian yang indah. Dan itulah puasa kita benar-benar menjadi puasa yang sempurna, karena puasa kita telah membuahkan hadiah berupa keindahan kepribadian kita. Sekali demikian untuk edisi kali ini, semoga ada manfaatnya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum.